Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Kontrol Otomatis Tab B, kelompok 7 Sensor PIR dengan aktuator motor servo. Saya sendiri Rizky Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atoniro, NPM 181407170. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Septiani, NPM 1814071026. NPM 1854071004. Saya Maya Elinta, NPM 1814071002. Sensor PIR. Sensor PIR atau Passive Infrared Receiver merupakan sensor yang biasa digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia. Sensor ini dapat menangkap sinyal inframerah yang dipancarkan oleh tubuh manusia maupun hewan. Sensor ini dapat merespon perubahan sinyal inframerah yang dipancarkan oleh tubuh manusia. Untuk akuatornya, di sini kami menggunakan servo SG90. Ini merupakan output dari sensor PIR. Kami menggunakan servo SG90 karena pada praktikum kali ini kami ingin membuat pintu otomatis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembuatan sensor PIR. Jadi tujuan dari pembuatan sensor PIR ini adalah untuk mendeteksi adanya sinar inframerah. Di sini kami membuat simulasi pintu otomatis, di mana ketika ada seseorang yang mendekati sensor PIR tersebut, maka pintu akan terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Jadi sistem pintu otomatis ini dirancang menggunakan sistem kendali yang dipadu dengan sensor dan juga motor. Dari segi peralatan sensor PIR atau pasif infrared yang dapat mendeteksi ketika adanya manusia yang mendekati pintu tersebut, maka pintu akan terbuka dan kemudian tertutup dengan otomatis. Sensor PIR ini akan mengirim sinyal ke unit sistem kendali dan kemudian dari unit sistem kembali diolah datanya dan akan dikirimkan ke bagian motor sehingga pintu dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Saya Ulan Fadila. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen yang dilakukan pada sensor PIR. Yang pertama itu ada Arduino Uno, yaitu sebagai microcontroller atau otaknya rangkaian. Selanjutnya ada breadboard sebagai papan rangkaian untuk memudahkan dalam merangkai komponen. Selanjutnya ada kabel jumper berfungsi sebagai penghubung komponen-komponen. Selanjutnya ada MMC yang berfungsi sebagai modul untuk SD card atau untuk menyimpan data. Selanjutnya ada LCD yang telah dilengkapi dengan I2C untuk menampilkan hasil pengukuran dan informasi yang ada. LCD yang dilengkapi I2C ini menggunakan ukuran 16x2. Selanjutnya ada sensor PIR. Sensor PIR ini berfungsi untuk mendapatkan sinyal infrared yang dipancarkan oleh makhluk hidup. Selanjutnya itu ada RTC, yaitu untuk menampilkan waktu, dan yang terakhir ada kabel USB, yaitu untuk menghubungkan Arduino ke laptop. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai skematik dari rangkaian sensor PIR dengan servo sebagai aktuatornya. Berikut adalah rangkaian utuh dari sensor kami. Untuk yang pertama yaitu ada komponen LCD yang sebelumnya telah dihubungkan kepada I2C. Hal ini bertujuan agar dalam perangkaian nantinya lebih mudah sehingga tidak memakan banyak pin pada breadboard yang digunakan.
sehingga hanya membutuhkan 4 pin saja, yaitu ada ground, SCL, SDA, dan VCC. Pada ground dihubungkan ke bagian power dari Arduino, yaitu dihubungkan ke pin ground. Kemudian ada VCC. VCC ini dihubungkan juga pada bagian power, yaitu dihubungkan ke bagian 5 volt. Kemudian ada SCL. SCL ini dihubungkan ke bagian analog dari Arduino, yaitu dihubungkan ke bagian pin A5. Kemudian SDA juga dihubungkan ke bagian analog dari Arduino, yaitu dihubungkan ke pin A4. Untuk komponen yang kedua, kita hubungkan RTC. RTC ini terdapat 4 bagian pin yang dihubungkan nantinya, yaitu ada ground, VCC, SDA, dan juga SCL. Untuk ground dihubungkan ke bagian power dari Arduino, yaitu dihubungkan ke ground. Kemudian ada VCC, dihubungkan juga ke bagian power dari Arduino, yaitu dihubungkan ke bagian 5 volt. Kemudian ada SDA. SDA ini dihubungkan ke bagian pin analog dari Arduino, yaitu di pin A4. Kemudian ada SCL. SCL ini dihubungkan ke pin A5 analog Arduino. Untuk komponen yang selanjutnya atau yang ketiga, yaitu ada micro SD card. Di sini terdapat 6 pin, yaitu ada ground, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Di mana dari ground tersendiri ini dihubungkan ke bagian power dari Arduino, yaitu ada pin dihubungkan ke pin ground. Kemudian VCC 5 volt dihubungkan ke bagian power dari Arduino, yaitu dihubungkan ke 5 volt. Kemudian ada MISO. MISO ini dihubungkan ke pin digital dari Arduino, yaitu di pin 12. Kemudian ada MOSI. MOSI ini dihubungkan juga ke pin digital, yaitu pin digital pin 11. Kemudian ada SCK. SCK ini dihubungkan ke pin 13 dari pin digital Arduino. Kemudian ada CS. CS ini dihubungkan ke pin digital pin keempat. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu ada sensor peer, di mana terdapat 3 kaki. Yang pertama ada ground, yang kedua ada output, yang ketiga juga ada VCC. Di mana ground ini dihubungkan ke bagian power dari Arduino, yaitu dihubungkan ke ground. Kemudian pada VCC dihubungkan ke bagian power juga pada Arduino, yaitu dihubungkan ke bagian 5 volt. Kemudian untuk outputnya atau keluarannya itu dihubungkan ke pin digital Arduino pin 2. Untuk komponen yang selanjutnya yaitu ada servo. Kami di sini menggunakan servo SG90, di mana terdapat 3 kaki pin, yaitu ada ground, VCC, dan SIG. Di mana ground tersendiri ini dihubungkan ke bagian power dari Arduino, dihubungkan ke bagian pin ground. Kemudian VCC juga dihubungkan ke bagian power dari Arduino, yaitu dihubungkan ke bagian 5 volt. Kemudian untuk SIG, yaitu digunakan atau dihubungkan ke pin digital dari Arduino, yaitu pin 7. Sekian penjelasan skematik rangkaian sensor peer dengan servo sebagai aktuator. Terima kasih. Langkah selanjutnya yaitu kita harus membuka terlebih dahulu Intak yang telah kami buat dengan cara mengklik menu file, kemudian klik open, lalu cari file yang akan kita buka. Jika sudah ketemu, diklik file yang akan kita buka, kemudian klik open. Tunggu hingga terbuka. Berikut adalah Intak yang telah kami buat. Langkah yang pertama yaitu kita harus memasukkan terlebih dahulu semua library yang akan kita gunakan. Di sini ada library dari RTC, library dari RTC juga ini, yaitu tipe DS3231, kemudian ada library dari servo, library dari LCD, library dari SPI, dan library dari modul SD card. Kemudian LCD terlebih dahulu kita atur dengan cara mengetik seperti ini dan ketik alamatnya yaitu 0x27, kemudian kita atur jumlah digit dan juga baris pada LCD yang kita miliki. Di sini kami menggunakan LCD 16 digit
digit dan 2 baris. Ini digunakan untuk membuat file yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian kita terlebih dahulu mengatur RTC agar dapat menampilkan waktunya ataupun juga harinya. Ini penggunaan nama hari dalam satu minggu, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu sensor pin kita letakkan pada pin berapa pada Arduino Uno. Begitu juga pada aktuator servo. Di sini kami menggunakan pin 2 Arduino untuk sensor PIR, kemudian pin 7 pada Arduino Uno digunakan untuk servo. Kemudian pada fungsi void setup kita tuliskan seperti ini. Ini digunakan untuk menampilkan pada serial monitor apakah nantinya berhasil membuka ataupun tidak. Jika berhasil membuka, maka akan ada tulisan membuka, contohnya membuka microSD. Dan jika gagal membuka microSD, maka akan muncul tulisan contoh ini, gagal membuka microSD. Juga pada RTC seperti ini. Dan juga nantinya kita perlu mengatur juga RTC-nya, yaitu dengan cara set time RTC. Ini merupakan perintah untuk mengatur waktu RTC. Di sini juga ada LCD backlight. Ini yaitu digunakan agar LCD yang kita miliki memunculkan backlight sehingga tidak gelap dan tulisan dapat terlihat dengan jelas. Kemudian di sini merupakan deklarasi juga pin untuk sensor PIR sebagai input dan pin 7 yaitu servo sebagai outputnya, yaitu nantinya untuk membuka pintu. Kemudian di sini merupakan jeda atau delay. Kemudian kita setting juga untuk LCD-nya memunculkan tulisan ini kontrol otomatik, kelompok 7, sektor, dan tak kelompok dengan waktu delay seperti pada ini. Kita bebas menampilkan apa saja sesuai keinginan kita. LCD clear ini digunakan untuk menghapus perintah sebelumnya, kemudian akan menampilkan perintah tulisan selanjutnya, kemudian dikira. Kemudian pada fungsi void loop di sini digunakan untuk mendeklarasikan keadaan tunggunya nanti. Itu jika terdapat getaran pada bagian void loop. Pertama kita deklarasikan terlebih dahulu keadaan pintu. Keadaan pintu menggunakan nilai hasil dari sensor PIR. Jika sensor PIR mendapatkan sinyal infrared dari makhluk hidup, maka servo akan bergerak sebesar 90 derajat, menyebabkan pintu akan otomatis terbuka. Pada serial monitor akan tampak tulisan open, dan pada LCD akan tampak tulisan open juga. Kemudian, jika sensor PIR tidak mendapatkan sinyal infrared, maka servo akan bergerak sebesar minus 90 derajat, sehingga pintu akan menutup kembali, atau kembali ke posisi awal. Kemudian pada serial monitor akan tampak tulisan close, dan pada LCD akan tampak juga tulisan close. Kemudian pada RTC kami setting menggunakan RTC No, menyebabkan RTC secara otomatis mengupdate waktu dan tanggal yang ada sesuai dengan pada laptop. Kemudian pada LCD Print Days of the Week ini digunakan untuk menampilkan hari sesuai dengan hari pada minggu ini. Kemudian LCD Print No Day ini untuk menampilkan tanggal, untuk yang No Moon bulan, kemudian yang No Year ini untuk tahun. Kemudian untuk LCD Print jam ini untuk menampilkan waktunya.
yaitu ini ada hari, ini ada menit, dan ini ada detiknya. Pada bagian My File ini digunakan untuk menyimpan data pada micro SD yang kita gunakan. Kemudian serial print days of week ini untuk menampilkan hari di serial monitor, ini untuk menampilkan tanggal di serial monitor, menampilkan bulan di serial monitor, dan menampilkan tahun di serial monitor. Kemudian ini dan ini juga untuk menampilkan waktu pada serial monitor. Dan pada bagian ini untuk menyimpan data agar data yang tercatat pada serial monitor juga tersimpan pada micro SD yang kita gunakan. Kemudian kita coba verify apakah sintak yang kita buat ada kesalahan dalam penulisan ataupun pengodean. Kita cek dengan mengklik verify. Kita tunggu proses compiling sketch-nya, membutuhkan waktu saja hingga prosesnya selesai. Alhamdulillah down compiling. Nanti sintak yang kita buat tidak ada yang mengalami error. Langkah selanjutnya, jika sudah down compiling, kita lakukan penguploadan ke Arduino dengan cara menghubungkan USB pada Arduino ke port pada laptop. Kita hubungkan. Kemudian kita atur pada menu tools pada bagian boardnya. Jika belum sesuai, kita sesuaikan dengan jenis Arduino yang kita gunakan. Ini saya menggunakan, di sini kami menggunakan Arduino Uno. Kita pilih. Kemudian pada bagian portnya kita sesuaikan juga. Di sini sudah otomatis sesuai. Kita klik. Sudah kita sesuaikan, kemudian kita klik upload dan tunggu hingga prosesnya selesai. Down uploading, kemudian kita cek pada serial monitor. Buka micro SD, berhasil membuka micro SD. Ini tandanya micro SD sudah terhubung dan dapat menyimpan data yang kita dapatkan. Ini secara otomatis tersimpan. Kemudian memeriksa koneksi RTC. Koneksi RTC berhasil. Kemudian proses menyeting waktu pada sesuai dengan laptop. Keadaan pintu close karena belum ada sinyal infrared dari makhluk hidup yang tertangkap oleh sensor PIR. Ini harinya sesuai, hari ini hari Minggu. Kemudian pada tanggal 4 bulan Juli tahun 2021 juga benar, dan jamnya pukul 17:30 juga benar. Kemudian kita coba dekatkan tangan ke depan sensor PIR. Ya, pintu sudah terbuka, otomatis terbuka karena adanya sinyal infrared dari makhluk hidup atau tangan saya. Dan pada serial monitor juga tertulis open yang menandakan bahwa pintu telah terbuka. Sekian penjelasan sintaks sensor PIR yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ataupun pengetikan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Uji kinerja. Uji kinerja pada sensor ini yaitu dengan memberikan sinar infrared kepada sensor PIR sehingga sensor dapat membacanya dan dapat menggerakkan pintu. Berikut merupakan tahapan kalibrasi pada sensor PIR, yaitu dengan cara mengukur jarak terjauh objek dari sensor sehingga sensor dapat membaca sinyal infrared dari tubuh manusia. Pada pengukuran ini dilakukan pengujian dengan 4 taraf sensitivitas, yaitu dengan sensitivitas 25%, 50%, 75%, dan 100%. Berikut hasil pengukuran kalibrasi dengan alat yang telah dilakukan. Validasi. Berdasarkan hasil pengukuran kalibrasi, kemudian dilakukan validasi dengan cara menambah jarak maksimal pada hasil kalibrasi sebanyak 1 cm dan menguranginya sebanyak 1 cm. Berdasarkan logika, apabila batas maksimum jarak jangkauan sebesar 20 cm kemudian jarak ditambah 1 cm, maka seharusnya sensor tidak dapat membaca karena melebihi batas maksimum. Jika sensor dapat membaca, maka terhitung sebagai error. Jika batas maksimum dikurangi 1 cm, maka seharusnya sensor dapat membaca sinyal infrared tersebut, dan jika tidak membaca, maka terhitung sebagai error. Jadi kesimpulannya adalah sensor PIR ini dapat mendeteksi adanya pergerakan dari sinyal infrared. Namun terkendala untuk penangkapan sinyal untuk objek dari samping dan juga dari atas. Namun untuk penangkapan objek bagian depan itu dapat mencapai 3-4 meter jaraknya dan dengan sensitivitas yaitu 100%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.